Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Berjumpa lagi dalam acara Resapi GKJ Margoyudan. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya dan kebaikannya yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kesempatan pada hari yang baru ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong, menyertai kami sampai saat ini. Kembali kami pulih bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena anugerah-Mu. Dan Tuhan telah beri waktu kami. Ini kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema Resapi pagi hari ini ialah setia sampai akhir hidup. Bacaan pagi ini kitab Wahyu 20 dapat saudara baca setelah mendengarkan renungan ini. Yang akan kami bacakan Wahyu 20 ayat yang ke-15 yang demikian firman Tuhan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering dengar kata SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Setiap orang yang ingin mencari pekerjaan diharuskan memiliki SKCK ini. Ini dokumen yang harus dimiliki. SKCK juga bisa untuk mendapatkan beasiswa kuliah atau juga surat untuk mendapatkan visa jika ingin bepergian dan menetap di luar negeri. Melalui SKCK, catatan kepribadian seseorang dalam hukum tercatat, tertulis dalam surat ini. Terlebih jika seseorang ini sudah pernah terlibat tindakan kejahatan atau kriminal tertentu, sehingga seseorang dapat dimengerti kondisi perilakunya atau juga kepribadiannya. Dan ini sebagai bahan pertimbangan dan penyaringan seseorang bisa diterima sebagai pegawai atau bisa dan tidaknya masuk dan tinggal di negara lain. Dalam hukum dunia sudah menjadi aturan. Kita dapat melihat sistem penyaringan seseorang bisa diterima di sebuah perusahaan atau sebagai pegawai lainnya atau tinggal di sebuah negara lain. Dan ini menggambarkan adanya penyaringan di surga terhadap siapapun yang berhak masuk dan tidak. Terkadang ada pandangan bahwa Tuhan yang penuh kasih itu akan menerima semua orang tanpa mempertimbangkan tindak kejahatannya di bumi. Tapi kebenaran berkata lain, tidak semua diterima masuk karena ada sistem penyaringan di dalam surga. Dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15 tertulis, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Membaca
pasal 20 kitab Wahyu ini kita akan menemukan bahwa ada beberapa kitab catatan di surga. Yang pertama, kitab kehidupan. Dan yang lainnya adalah kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya. Tapi dapat dipastikan bahwa kitab-kitab lain itu adalah kitab yang memuat catatan perbuatan jahat manusia selama hidup di bumi ini. Di sini dikatakan bahwa yang tidak ditemukan namanya tercatat dalam kitab kehidupan akan dilempar ke lautan api. Sungguh keadaan yang sangat mengerikan dan yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita semua pasti ingin masuk ke dalam surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ada 2 tipe orang yang bisa masuk ke dalam surga. Pertama adalah orang yang suci dan benar dan tidak berdosa. Kedua, orang yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Untuk masuk ke tipe pertama, kita tidak akan mampu. Dan kita menjadi calon yang akan dilempar ke dalam api neraka. Tapi kita patut bersyukur karena ada tipe kedua, yaitu orang yang diampuni dosanya. Bagaimana kita dapat pengampunan dosa? Adalah melalui iman pada karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib. Iman kita pada kasih dan karya penebusannya membuat kita diampuni dosa kita dan diselamatkan serta dianugerahi kehidupan yang kekal. Nama Bapak, Ibu, dan Saudara tercatat di surga karena karya dan kasih Kristus. Namun, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita terlena karena nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Sebab setiap kita yang sudah percaya harus setia dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan selama kita ada di bumi ini. Hargailah pengampunan dan anugerahnya dengan hidup seturut kehendaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan dan tidak ada yang bisa menghapus nama kita dari kitab kehidupan kecuali Tuhan sendiri. Tapi Tuhan tidak akan menghapus nama kita asalkan kita senantiasa setia kepadanya. Di dalam Wahyu 3 ayat 5 tertulis, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Mari kita setia dalam mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.